Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 80. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-80. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada High Horse dari Nmix, request oleh Honeycomb. Ada Tua Gapat dari Game Magatika, request oleh Almighty Lamb. Ya Allah. Ada The Girl Who Can't See Color dari Yourness, request oleh Call Me Lian. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini dengan tema Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Sementara itu, sebentar ya. Tadi si Raven kok tahu? Iya, dah habis lagunya, Bah. Kok tahu? How do you know? What was that? That was my cat. Kalau misalnya tadi Merveillous ngelihat tadi ada kucing berwarna oranye, dia suka kayak datang dari kolong atap gitu loh. Terus begitu. Tahu baca mulut. Wow. Andwi, do not read my lips. Oh, I didn't. Untung yang rahasia-rahasia lain tidak terbuka ya. Nanti kalau rahasia negara terbuka kan kasihan ya. Terdoxing secara tidak sengaja. Oh, I love him. Anyway, kita lanjut ya Kak ya. Boleh, sementara itu bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya bisa via teks di chatroom 99 channel point saja. Atau kalau misalnya mau bertanya via audio, ngobrol langsung dengan si Vane, bisa via Discord 369 channel point saja. Atau kalau misalnya mau request lagu, masih ada 3 slot kalau tidak salah. Bisa 189 channel point saja. Kalau mau lihat IEM ada di bawah kayaknya 7HZ, 7 Hertzonus itu. Bentuknya ini aku nggak tahu apa kayak telinga gue yang bentuknya kayak gini, tapi ini kayak bintang sekilas, tapi sebenarnya nggak bintang. Biasa aja sebenarnya. Cuma kesannya kayak bintang, tapi nggak bintang. Mungkin emang telinga aku. Aduh ya Allah kucing gue. Baik, kita masuk kalau begitu ke pertanyaan pertama dari aku di segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Biasanya, Kak Vane apakah punya kebiasaan yang biasa dikerjakan kah? Pas lagi streaming atau sebelum streaming? Aku sebelum stream biasanya bikin teh kalau lagi di rumah. Ya emang di rumah sih, udah selamanya lah di rumah. Nggak selamanya ya, nggak tahu ya. Ya tapi for a long time probably. Ya, aku biasanya bikin teh sebelum stream atau beli pas lagi di kos tuh beli matcha atau beli something to drink gitu. Itu aku nyiapin itu sih. Paling sebelum stream itu sih habit before stream. Kalau while stream apa ya? Aku nggak ada sih, makanya mungkin ya aku sering sering ada masalah teknis karena kadang aku aku lupa ngecek gitu kan. Kayaknya aku sekarang harus ngebiasain sebelum nge-stream harus kok aku lupa. Oh iya, harus restart laptop biar hopefully everything goes well. Yes. Oke. Ada komentar classic matcha ritual. All hail on matcha. All hail on matcha. I love is more than tea. Ya aku juga. Aku lebih Kamu suka kan teh. Namanya kafein, kenapa sih tidak kopi? Kenapa harus matcha? Karena kenapa ya? I just like tea. I like tea more. I think tapi aku juga suka kopi, cuman lebih suka teh aja gitu. BTW, ngomong-ngomong mengenai teh, itu teh yang diminum teh sachet kah? Atau teh beli? Atau teh matcha? Atau teh botol? Teh, atau teh. Kalau kopi kan ada opsi buat kayak brewing gitu ya, pakai VM segala macam. Teh juga ada kah? Iya, setahu aku ada. Cuman aku nggak punya ya, nggak ngelakuin hal-hal itu. Ini kebetulan teh yang aku juga buat sebelum ini aku bikin teh. Ini teh apa ya nih? Teh chamomile tea.
Seduh Chamomile, sendiri. vanilla, and manuka honey. It's very fancy. Ini hadiah dari temanku dari Belanda kayaknya. I forgot. Itu teh Pokoknya bubuk hadiah. kayak sariwangi gitu kah? Kemudian Iya, disaring. itu kayak sariwangi gitu. Sariwangi dicelup teh celup. Tuh, ini enak chamomile, yes. Tapi aku selain kalau bukan ini ya itu aku standar kayak sariwangi gitu. Oke. Teh. Sengaja banget ya Kak pilih chamomile biar tenang dan gak nervous lagi. I mean, I just like it, okay, ya. Dulu di Twitter kalau misalnya kamu tahu tapi ada seseorang yang nyobain banyak teh dari segala macam. Orang Bandung tapi aku lupa namanya siapa. Dia bikin thread gitu. Teh ini Siapa enak, ya? teh itu nggak enak. Teh yang di kereta api ini enak, teh ini, teh itu. Tapi aku lupa namanya apa. Aku harus nyari threadnya itu. Karena aku Betul. meskipun namaku kafein ya, tapi aku sendiri kayak secara kayak I'm not a connoisseur gitu. Kayak aku apa ya, kayak teh sama kopi gitu-gitu aku kayak ya udah enak gitu. Iya ini enak gitu. I'm not kayak aku bukan tipikal yang aku dari aromanya oh ini robusta, enggak. Oke, ada rekomendasi peppermint tea? Sudah pernah coba kah? I think pernah nggak ya? Kayaknya belum pernah deh. Nanti deh aku coba cari. Aku pernah nyobain ini teh telang. Teh I telong forgot gitu kah? how to pronounce it. Telang. Itu basically kayak sereh gitu. Itu sangat segar. This looks good. Teh telang warna ungu apa ya? This looks so good though. Yes. Okay. Tadi ada komentar di YouTube sebenarnya. Actually, tea also have caffeine, but coffee supremacy reigns strong still. Tea is the powerhouse of the universe. I don't have blood, only tea. Iya, aku tahu People are fighting. Teh itu juga ada kafein, tapi tidak sekuat kopi. Nih lagi debat panas, topik panas. Teh atau kopi? Kopi lah, masa teh? Tea, I love tea. Kita balik ya Kak. Selain dari bikin teh dan minum teh pas lagi nge-stream, apakah ada kebiasaan lain? Apa ya kebiasaan lain? Mungkin kayak standar setting up stream, kayak aku buka oh iya kan aku VTuber ya, jadi aku ada beberapa program gitu buat sebelum nge-stream aku buka. Kayak aku buka VTube Studio, terus aku buka OBS, terus aku buka chat, terus aku buka terus karena ada, jadi di chatku itu ada seorang bot. Debatable. Ada seorang bot namanya Tencha. Jadi dia itu apa kayak moderator helper aku. Terus itu jadi sebelum stream aku setup Tencha juga gitu. Apa tuh Tencha? Tencha tuh user. Iya, Tencha tuh user. Tencha the 3D nikah? Bukan. Tencha tuh apa? Username-nya kah? Atau emang nama botnya Tencha? Tencha itu nama botnya Tencha, username-nya Tencha, yes. Itu bot yang aku ciptakan untuk membantu aku. Oh, I see. Yes. Oke. My little helper. Boleh. Artinya 10 teh ya? Iya 10 teh. Itu aku dapat namanya itu dari, jadi matcha itu sebelum jadi matcha ada dari Tencha leaves gitu, dari daun Tencha. Hah? Matcha dari Tencha leaf? Wait, benar nggak ya? Aku salah? Bentar, Tencha leaves. Iya kah? Oh iya, ada nih Tencha. Ground into powder then used for matcha. Iya. Yes, I don't know. Yes. Oh, berarti bukan 10 cha. Iya, tapi aku suka juga 10 cha. Oke. Tanya dong satu sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Bagaimana rasanya stream tanpa ada teh? Hampa. Aku kadang kalau nggak nyiapin apa-apa sebelum stream, misal aku lagi buru-buru atau lagi menghemat gitu kan, pas lagi ngekos gitu,
ya ya udah gitu minumnya air putih, which is okay, stay hydrated. Cuman ya itu I need my tea or coffee. Kadang kalau aku lagi mood bisa aja aku bikin kopi sebelum stream. Oke, ada komentar gatal tenggorokan. Tapi kan bukan berarti kamu nggak minum juga sepanjang streamnya kalau nggak ada teh. Enggak, iya benar-benar. Ada kok air. Boleh, kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan kedua dari aku. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Apa ya? Tips and trick to stream on Twitch. Harus punya suara yang bagus ya Kak ya, biar bisa cover lagu. Mungkin mungkin ini apa ya, advice in general ya, nggak terbatas buat streaming, tapi kayak willing to learn gitu, kayak willing to do stuff ya itu umum banget sih itu, kayak misal review vote kayak ini suaraku udah benar belum masuknya, suaraku udah enak belum, kayak secara on a technical level ya, bukan masalah kayak suaramu enak atau enggak, tapi kayak masalah audio gitulah, audio. Terus tips pertama yang pasti niat, iya benar. Terus sebenarnya on Twitch sebenarnya dengan komentar Lea itu berhubungan sama yang kamu bilang tadi kan, tips pertama yang pasti niat kan, itu juga willing to learn ya, kan itu berarti ada niat untuk belajar. Ada niat, yes. Betul. Mungkin kalau Twitch specifically aku kurang tahu ya, mungkin apa ya, kalau di specifically tips di Twitch ya, mungkin I think being consistent. Ini berlaku buat semua sih, nggak cuma buat Twitch, kayak konsisten. Kalau kamu konsisten, aku juga nyadar kayak kalau aku lebih konsisten streamnya itu lebih stabil lah gitu. Kalau mau bahas metrik gitu, kayak soalnya orang tahu kayak oh jam segini Vayne stream gitu. Oh hari ini jam segini biasanya Vayne stream. Jadi kayak ada rutinitas lah. Kalau udah ada rutinitas itu lebih gampang buat building a community gitu. Terus mungkin enaknya di Twitch ya. Kalau YouTube kan udah ada, tapi dulu setahu belum ada. Twitch tuh ada rate gitu kan. So I think it's nice to kayak look for creators yang kamu suka ya, jangan cuma yang dia viewernya banyak aku mau temenan, enggak. Tapi kalau kamu suka sama konten dia gitu, terus kamu kayak make some friends I guess, yeah gitu. And if you wanna make some friends or if you wanna make connections, saran aku kayak pilih orang-orang yang kamu emang seneng gitu. Soalnya kalau kamu bahasanya kayak let's say kamu temenan, quote-unquote temenan atau punya koneksi sama streamer A, tapi kamu diam-diam kamu nggak suka sama konten dia, atau kamu diam-diam kamu nggak suka sama personality dia, itu kan kayak ngapain sih gitu. Itu agak beban juga mental kan gitu. So like pick and choose who you hang out and who you associate with, basically. Enak kayak gitu. Sebentar. Ada komentar, Abah mirip orang terkenal, jadi gue mau temenan, mana tuh dapat tender. Kenapa? Kau pikir aku wakil presiden nanti habis ini dapat project begitu kah? Enggak gitu. Aku banyak dibilang, ini kayak joke internal gitu ya, kayak orang-orang bilang ada Gibran. Oh iya. Aku sama sekali kayak loh, kok jadi pas tadi Kak Adli bilang wakil presiden, aku langsung kayak kenapa jadi wakil presiden, dari mana tiba-tiba, anjir. Nggak tahu ya, tapi orang-orang kayak suka ngejok internal aku kayak Gibran, kemudian orang-orang kayak jadi ngejok, bang attender bang, terus habis itu ada yang bilang kan barusan tuh dapat makan siang gratis. Oh ya, pas dia mirip juga ya, saya sudah ya udah ya boleh. Jadi sekarang saya juga ikut ngejok aja, nanti kalau misalnya ada yang macam-macam di stream, aku tinggal bilang aja, nanti ya saya hubungi Satwapres dulu sebentar. Tapi enggak gitu ya. Siapalah saya. Parah Mas Adli. Hey, bukan. Tadi mau bilang apa ya terkait itu sebenarnya? Tadi ada komentar sebenarnya. For a streamer, audio is very important. Iya, aku pribadi juga sama.
Karena aku kayak ngelihat apa ya, streamer hiburanku basically cuma 2 akhir-akhir ini. Oh, Stream di Twitch atau YouTube konten video doang. Kayak aku udah jarang banget nonton film, jarang banget nonton drama, jarang banget nonton I see. anime. Karena kalau aku nyari streamer itu kalau cocok dan aku bisa nonton atau aku lagi nyambi kerja, itu kayak bisa denger audio gitu loh. Tapi kita bisa Iya. interaktif, dapat respon timbal balik langsung. Jadi kayak dapat Yes. serunya. Itu enaknya sih. Kenapa aku nyarinya ke Twitch? Karena interaksinya bisa 0, second. Kalau kita ngambil ke YouTube kan Oh. bisa detik, 10 detik, lama sekali Oh, baru ada lebih lama balasan. ya? I see. Aku baru Jadi tahu kalau delaynya delaynya lebih gede di YouTube. sebenarnya bisa dicepetin, cuma karena aku ngambil kualitas jadi 10 detik begitu. Nggak tahu terlalu latensinya berapa cepet. Cuma dibanding Twitch lebih real time. Begitu. I see. Iya, aku juga setuju gitu. Apa lebih penting audio dulu baru visual. Soalnya ya orang apa ya, di Twitch tuh banyak lurker gitu. I love itu. Jadi kayak dan yang penting itu audio. Betul. Kadang orang cuma pengen denger doang kan, nggak pengen kayak interaksi kadang banget. Cuma pengen background music, background Betul. aja gitu. Tadi ada komentar, YouTube perlu setting-setting dulu buat latensinya. Iya betul. Aku nggak pernah coba yang ultra low latency, tapi aku sekarang pakai low latency ke YouTube dan itu delaynya kira-kira 10 detik. Jadi seandainya aku ngomong ini, nanti 11:20:55 baru nyampe aku apa yang aku ngomongin barusan di YouTube. Seharusnya begitu. Wow. Agak tidak se-real time kayak si Twitch. Iya, sayang banget. Apakah habis tips and trick dari Kak Fainekaf? Apa lagi ya? Belum kepikiran sih. Mungkin itu aja sih kayak ini I guess udah banyak sih yang ngomong kayak gini. I'm just like repeating points gitu. Find a niche gitu. Cari satu niche yang kamu suka dan bisa kamu fokusin gitu. Terus nanti kalau udah ada komunitasnya, people who will stay for you regardless of what your content. Nah, itu and then you can start branching out gitu. Wow, sangat sepuh sekali ya Petatah Petiti barusan. Itu aku coba mengulang poin yang pernah aku baca. Tapi aku setuju. Karena kalau misalnya kita itu basically sama-sama terus kan nggak ada yang beda sama orang lain ya. Jadi dengan kita bikin niche dan ketemu niche-nya dan kita bisa bikin unik kan bisa ya kalau misalnya kita jadinya ada beda sama yang lain. Sebentar, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sementara itu aku mau bilang sesuatu. Ada username Velstad Osu. Sedikit aja kamu bilang ya. Kalau Velstad tidak tahu, mungkin Kak Velstad bisa klik link yang ada di atas yang di pin chat. Itu dia cover lagu dan suaranya bagus. Ven, aku tadi belum tanya. Bolehkah kira-kira introduction apa itu? What's your band called? Oh ya, oh my god, yes. Aku nggak ingat sama sekali nanya masalah Crayon Case. Oh, it's okay. Okay, so aku kebetulan bagian dari sebuah band, sebuah virtual band namanya. Ini beneran band? Ini virtual band. But anggotanya sama gitu. It's the same people. Itu namanya Crayon Case. Crayon CRAYON, Crayon Case CASE. Itu kita kebetulan aku sama main produsernya udah agak lama temenan. Udah dari sebelum aku streaming kita udah temenan di ada server musik gitu kan. Nah, terus kebetulan Aiden main produsernya itu namanya Aiden, dia bikin lagu waktu itu. Terus ngajakin aku buat nyanyi di tracknya namanya Graffiti tadi yang diputar tadi. Coba aku tulis ya, Crayon Case. Yang tadi diputar itu Graffiti. Terus kita sebenarnya nggak expect pas udah rilis itu lumayan juga ya, kayak banyak yang suka ternyata gitu kan. Terus kita jadi Aiden jadi
jadi pikiran kayak gimana kalau kita lanjutin aja gini, kayak ini jadi band gitu, gimana gitu kan. Terus aku of course aku dengan senang hati aku suka banget Graffiti itu sampai sekarang masih lagu favorit aku di Crayon Case. Dan iya, jadi kita nyanyi dan akhirnya rilis EP, check out, udah ada di Spotify, ada di udah ada di streaming service. Yes, ada EP namanya Catch 23 dan itu it's a very sebuah pencapaian yang aku sama sekali nggak nyangka gitu, kayak I get to be a part of this band gitu. Oh, oke. Ini komersil? I mean, gimana ya bahasanya? Kita for fun, cuman kalau dapat untung ya alhamdulillah gitu. I mean, aku sendiri nggak tahu ya dapat berapa aja. Cuman ya cuma suka-suka aja gitu, for fun. Yes. Aku sebenarnya lebih kepingin tanya itu, kalau misalnya diputar di stream tanpa dipisah audionya itu apakah aman ya kira-kira? Tapi tepatnya tidak ya? Nah itu aku nggak tahu, soalnya tergantung distributor ya kalau masalah itu. Distributornya siapa? Kita pakai apa sih yang gratis itu? Road Note apa ya? Iya, Road Note. Kita pakai Road Note. Oh, jadi, ini iya. Ini posting sendiri dan publikasi sendiri? Iya, itu self-publish everything. Kita juga, itu video klipnya juga semuanya kayak kita semua yang handle gitu. Everything kita semua yang handle. Tanya dong, aku tadi nggak denger, aku nggak nyimak banget kayaknya. Siapa itu Aiden Hunter? Aiden, oh iya Aiden aku tulis ya Aiden. Itu di dia main producer, iya dia main produsernya. Oh, di kreditnya written by Aiden Hunter. Iya itu dia ya. Oh. That's the main producer. Terus aku di Graffiti itu jadi vokalis. Yeah. Terus kebetulan di single yang kedua itu ada Because. Itu aku sempat co-writing sedikit di situ. Wow. Nulis lirik dikit. Iya, aku sangat I'm very happy gitu, kayak wah namaku ada di kredit Spotify. Wow, that's nice. Yeah, very nice. Oh, tanya dong satu lagi kalau begitu sebelum balik ke pertanyaan dari viewer. Tadi kalau tidak salah aku tanya di Discord pribadi. Kamu bilang kamu salah satu vokalis di Crayon Case. Apakah ada vokalis lain kalau begitu? Iya, vokalis yang satunya itu Aiden sendiri. Jadi kalau di Graffiti itu kan ada dua suara. Ada yang suara perempuan itu aku, terus yang suara maskulinnya itu Aiden. Yes. Oh, oke. Boleh kita lanjut kalau begitu? Ada track solonya juga. Oke. Wow. Jujur ya, aku kayaknya salah satu alasan kenapa pengen undang Venekaf itu ke WMR itu gara-gara aku lihat dia itu punya band. Kayak aku nggak pernah ngeliat ada streamer yang punya band. Thank you so much. Aku sebenarnya mungkin ada ya beberapa selain aku. Cuman aku sendiri kalau di circleku sendiri aku belum tahu ya. Gitu. Tapi I think it's very something unique. Yeah. Betul. Speaking of ngundang, aku sebenarnya kan aku nanti aja. Boleh. Ada komentar? Yes. Sebentar ya. Ada komentar, ini dia. Iya, itu Graffiti tadi aku putarkan di lagu kedua di episode kali ini. Terus pamer keyboard enggak, kucingku di bawah. Meow. Jadi saya harus angkat ini daripada nanti keinjek-injek. Kita balik, tadi ada komentar sebenarnya sampai di interview media massa dia. Iya kah? Oh iya, kita oh my god kita di jadi Crayon Case di mana tuh? Ada kemarin sempat di interview dari Hong Kong. Ada media Hong Kong sama ada pernah beberapa kali diliput di masuk feature artikel gitu, kayak
new upcoming gitu. Makanya aku kayak sangat-sangat grateful ya, kayak wow. Wow, kok bisa gitu. Tapi emang apa ya, aku juga bangga banget sih sama Crayon Case gitu. Gile, ini aku undang di channel kecil kayak gini gak apa-apa kah? Loh, kok gitu Bang? Aku bukan siapa. Crayon Case juga masih up and coming kok, masih kecil. Aduh, aku pengen tanya dong kalau begitu, di mana kah? Apakah boleh tahu nama medianya? Oh, nama medianya apa, aku link ininya ya, artikelnya langsung. Boleh, biar aku bisa Coba baca aku juga. cari. Merendah untuk meroket. Ya kan harus tanya ya. Siapa tahu nanti ternyata agak gengsi kan. Ih, aku diundang cuma di channel sekecil ini gitu loh. Loh, aku malah seneng banget, astaga. Aku seneng banget diundang ke channel Kang Adli. I'm joking ya. I know. Kita apa nih, Bloody Mary HQ interview. Iya, wow, in Chinese kah? Oh tidak. Keren. Enggak, ada translation-nya di bawah. Oh. Sebentar. Itu lumayan, ada beberapa insight. Ini suara, strip keyboard and occasional bass. Nama panggungnya Suara. Iya. Why? I don't know you. I actually don't know. Mungkin kita bisa tanya Suara ya. Nanti aku tanyakan deh. Kalau Bang Adli masih penasaran, nanti aku sampaikan. Nanti aku baca lah. Yes. Boleh. Aku tanya satu lagi dong, satu aja ya. Boleh. Oh my god, jangan sungkan. Banyak kali aku tanya dari tadi. Kenapa Catch 23? Apakah ini artinya kayak umur 23? Salah satunya itu mungkin kalau di artikel itu sendiri kita kayak ngebahas karena 23 kayak early 20s ya. Kita mencoba menangkap apa ya, perasaan, suasana pas lagi menghadapi umur 20-an gitu. Terus sama kita terbentuknya juga 2023, makanya Catch 23. Oh, nanti aku baca lah. Yuk kita lanjut kalau begitu Kak. Yes. Ada pertanyaan dari viewer. Itu aslinya tentang petualangan menangkap 23 Pokemon. Capek. Kita balik Kak, ada pertanyaan dari viewer Raven893 menanyakan, Gas, tips nyanyi supaya bagus, leherku asal nyanyi sakit. Tadi pertanyaan bukan ini, kayaknya lebih tepatnya apa tadi ya? Tips supaya nyanyi bagus dong, Fain. Aku kalau nyanyi sakit leherku, cemana ini coba? Aku kurang tahu ya kalau sakit leher. Mungkin berarti kalau leher atau tenggorokannya sakit habis nyanyi, berarti mungkin salah di tekniknya. Nah itu sebenarnya aku masih belajar juga tekniknya gimana biar bisa tahan ya, nyanyinya nggak ngerusak suara. Itu aku masih belum paham juga. Tapi kalau tips dari aku sendiri tuh, sering-sering nyanyi, sering-sering latihan. I think paling membantu tuh kalau misal kalau udah direkam ya, terus kalau kamu tahu apa yang mau diimprove, dari situ bakal lebih gampang nyari tutorial atau bantuan gitu. Misal kalau udah spesifik, misal misal aku kalau nyanyi nafasku cepet habis, jadi bisa carilah tutorial tentang breath control and stuff like that gitu. Enaknya kalau udah rekaman, terus nanti bisa coba dengerin atau minta tolong temen atau minta tolong orang lain. Ini apa ya yang aku bisa improve gitu. Oke. Wah, ada komentar ke dokter, siapa tahu salah urat. Hah? Kenapa? Siapa tahu kan? Iya. Aku juga baru dengar kayak leher sakit. Mungkin maksudnya tenggorokan ya. Kalau lehernya sakit itu aku kurang tahu. I hope you're okay. Tolong nyanyi dengan sehat ya. Be careful. Boleh. Kita lanjut kalau begitu Kak. Tenggorokan. Boleh kita lanjut Kak. Ada pertanyaan kedua dari Felstar Osu. Apakah ikut singing march? Pernah ikut event konser kah? Oh, aku pengen ikut singing march, cuman aku tahun lalu sempet upload beberapa kali. Oh ya, buat yang belum tahu, singing march itu buat di komunitas kayak V-singer atau cover artist gitu-gitu, atau singer in general. Kalau singing march itu kayak
tren. Jadi kayak tiap hari upload something singing march untuk di sosial media ya. Cuman aku bulan ini belum bisa ikut sama sekali karena kemarin tuh aku sibuk ngurus wisuda, terus aku ngurus pindahan, terus aku ngurus apa terus aku malah sakit. Aku ini malah pilek. Jadi ya tapi aku tetap pengen ikut sih, meskipun nanti udah lewat kayak tema-temanya, aku tetap pengen nyanyi kalau udah pulih. Oke. Pernah ikut event konser kah? Belum pernah. Itu gimana sih? Gimana sih cara ikutnya? Aku nggak tahu. Aku beberapa kali pernah lihat kayak di Twitter kayak panggilan untuk konser, cuman aku belum pernah kepilih. Jadi aku I don't know. I will keep trying. I will keep applying untuk event-event konser gitu. Oke. Nah, belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita balik ke pertanyaan aku. Dari aku pertanyaan selanjutnya ialah apakah apakah momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch? Dapat beats 42k kah? I mean, I guess itu salah satunya ya. Salah satunya. Mungkin iya ya, bentar. Aku harus batuk. Selain itu 42.000. Apa lagi ya? Selain itu mungkin yang aku paling inget ya, kayak pas aku awal stream. Oh ya, fun fact, aku pertama kali nge-stream itu nggak pakai mic, tapi pakai mic earphone. Oh, I see. Dan aku nyanyi-nyanyi aja gitu. Dan aku nyanyi-nyanyi aja pakai mic earphone kan. Terus waktu itu aku buka apa sih namanya? Aku buka goal, donation goal gitu buat beli mic. Terus itu akhirnya kesampaian kayak akhirnya beli mic gitu. Akhirnya dengan bantuan with my community gitu. Aku I'm very happy gitu. Kayak mungkin kalau boleh cerita dikit, aku dari yang kayak aku udah bilang ya, aku Sayoko-nya itu Sayoko aku dulu cover kan 2016. Dari itu 2016 itu pun aku masih pakai mic earphone gitu kan. Terus dari dulu tuh aku pengen kayak jadi kayak singer lah gitu. Jadi V-singer atau UTT istilahnya. Terus pas aku akhirnya dapat mic itu, rasanya tuh, dan aku rilis first cover di YouTube, aku ngerasa wah, akhirnya proper, kayak I feel like my dreams are coming true gitu. Ini ganti ke mic-nya baru kah atau udah lama kah? Itu lama banget, itu pas aku pertama stream. Sampai sekarang mic-nya masih yang sama ya. Ada komentar tadi soalnya. Dan aku datang pas Vayne nyanyi. Apakah itu artinya pas dulu banget pas sudah ganti ke mic begitu baru Raven ketemu begitu kah atau tidak kah? I think so. Yeah, welcome in. Oke. Iya. Ada komentar, apakah pengen beli mic bergetar yang warna pink? Apa tuh mic bergetar warna pink? Next question. Kayaknya itu yang dimaksud. Kenapa tiba-tiba tanya itu? Mic warnanya pink loh BTW. Oh iya. Coba kau lihat. Ih, lucu banget. Aku juga pengen upgrade next time. Kalau ada rezeki pengen upgrade mic. Aku basically semuanya pink. Webcamku pink, kemudian controllerku pink, keyboardku pink, nih, mouse-ku pink, mic-ku pink. Rambutku ada pink. Aku suka pink semuanya. Iya, aku juga. Ada komentar, nggak tahu, aku sering lurk-lurk di tempat Vayne, ramai sekali cari tempat Vayne. Iya, I see you tuh, I see you lurking. Iya, aku enggak, kamu hyperbole. But I do appreciate. I think salah satu hal yang mengesankan ya, mungkin bukan momen di satu kejadian, tapi kayak aku tiap kali aku buka stream terus ada yang hadir aja, aku udah kayak
I feel nice, I feel happy gitu. Ada yang datang, ada yang dengerin aku. Raven juga I'm kadang-kadang glad aku lihat for my ada di tempatku community. juga. Kadang-kadang kalau pagi. Kan kadang-kadang kita bisa lihat ya, tapi aku jarang banget lihat. Iya, aku jarang lihat. Cuman kadang aku kayak kalau lihat nama tuh, oh ini kayaknya lurker gitu. Aku juga kadang-kadang jadi kalau pagi kan ada break, jadi aku kadang-kadang bisa lihat siapa yang lagi Oh. nonton. Jadi aku kayak bisa lihat. Tapi aku jarang lihat. Kalau misalnya nge-stream aku biasanya fokus ke game doang. Iya, benar-benar. Kalau tidur bah. Iya, makanya jadi aku tahu. Ketahuilah itu adalah sisi lain cowok. Beli gear warna pink bukannya kita geser emang bagus aja. Aku suka intermezzo dikit ya. Aku suka pink gara-gara SNSD. Oh, let's go. Oh my Aku god, the suka- OGs. Aku suka SNSD dari 2000. Hajima. Aku suka SNSD dari 2009. Jadi gara-gara itu aku suka pink. Dan sampai sekarang suka semua. Very nice. Makanya begitu. Tadi pas kamu bilang elf, sebenarnya aku mau ngejok ke elf Suju, tapi Suju, tapi beda ranah ya. ya, tapi kayaknya beda ranah. Iya. Baju SNSD ku dicuri, bah. Curi balik lah. Kok bisa dicuri? Oh my god. Kita balik Kak kalau begitu. Selain dari yang mikrofon dan akhirnya sampai sekarang masih terpakai, apakah ada momen lain kah? Momen lain apa ya? Aku apa ya? Aku kalau disuruh milih kayak momen kejadian itu agak susah mikirnya. Cuman kayak aku kadang mikir kayak yang mengesankan tuh ya kayak the friends I've made, the community I've built gitu-gitu. Itu aja. Salah. Ngapain Aku tanya lagi dong. dia? Aku tanya dong. Yes, boleh. Apakah sejak awal streaming sampai mungkin agak menusuk dikit ya. Tapi apakah dari sejak awal streaming sampai sekarang ada seseorang yang memang masih berkontak dengan sampai sekarang kah? Yang lama sekali. Kamu kan bilang soalnya tadi. Kayak viewer gitu ya. Atau kayak sama streamer. Tadi kan kamu soalnya bilang kalau misalnya Oh iya, benar-benar. ketemu temen Iya. dari sini. Apakah ada yang lama ya tahannya? Iya, kalau yang kayak I mean, I guess ini dia dulu Enjes, iya bener, salah satunya Enjes. Terus dulu tuh ada dia teman IRL aku juga sih, jadi I guess that's kind of cheating. Dia namanya Meg Harom. Itu dia teman teman aku juga in IRL kan. You know Terus, Meg Harom? Kenapa? You know Meg Harom? Yes, I know him. IRL. Iya, dia teman aku IRL. Yang ikonnya McD merah itu kan? Iya. Kita sering kopdar ngopi. Dunia kecil kali Kak. Iya, dunia kecil banget. Emang terus kayak sampai sekarang sampai aku masih ngekos ya waktu itu masih terakhir tuh kita masih meet up. Terus ada dari ini circle-nya siapa? Dev Muse itu sampai sekarang masih ya, I mean udah jarang sih kontak, cuman kayak I still we're still friends gitu. Circle-nya Muse. Terus aku kenal Enjes juga. Aku kenal Enjes dari mana ya? Oh, dari Jeep. Oh my god, iya aku kenal Enjes dari Jeep. Itu sampai sekarang masih kontak, sempat collab, ikut bikin cover bareng juga gitu. Oh, oke. Iya, Meg Harom. Yang kalau misalnya nggak tahu, tapi ada username di Twitch namanya Meg Harom. Ikonnya warna merah McD gitu. Tapi sudah lama tidak stream, mungkin ada setahun kayaknya. Iya, udah lama. Dia lagi sibuk IRL. Oke, ada komentar. Oh my god, Fain nge-gym, kata si Lea. Kenapa jadi nge-gym? Kita balik ke atas kalau begitu Kak. Ada komentar, cemana curi balik coba kalau jumpa pas nyuri mau kandangi dia. Ngeri kali. Tadi ada komentar lagi, saya ada kaosnya yang warna pink hitam masih muat semua. Ini terkait tadi dia bilang dia WOT Agen 1, Wota Agen 1. Hajima. Kita lanjut Kak kalau begitu, kalau tidak ada momen lagi. Oke. Apakah ada momen yang paling menyedihkan dan menyenangkan selama streaming di Twitch? Menyedihkan. Wadidaw.
Apa ya kalau menyedihkan? Apa ya kalau menyedihkan? Aku agak susah ya kalau yang menyedihkan. Aku paling ini sih kalau yang menyedihkan ya, aku kayak kalau ada kendala gitu, kayak entah laptopku yang nggak jelas atau internetku yang lagi nggak jelas gitu, aku kadang sampai nggak mood stream lagi gitu. Apa ya momen menyedihkan? I think so far aku mungkin di rate orang terus bisa meledak. So far mungkin belum kepikiran ya, mungkin aku nggak inget banget kalau momen-momen yang menyedihkan gitu. Tapi ya mungkin kayak aku pernah deh di raid terus aku lagi like technical difficulties gitu, itu sangat mengesalkan. Oh, I know, paham. Iya. Pasti males banget kayak jadinya bad mood ya. Iya, jadi ya kayak oh man gitu. Nggak bisa menyapa dengan baik ya, dan Kayak aku ya. Oke, kalau kita balik ke yang momen yang paling menyenangkan apakah? Menyenangkan. Apa ya? Mungkin kalau yang baru-baru ini kayak aku mungkin kalau beberapa mungkin yang baru kenal aku sebelumnya itu nge-stream pakai model premade. Ya kalau 42 Cambridge. Oke. Sebelumnya aku nge-stream pakai model premade gitu. Model premade tuh basically kayak model yang siapa aja bisa pakai gitu. Dia nggak eksklusif lah istilahnya. Terus baru-baru ini tanggal 12 kemarin, ya benar tanggal 12 kemarin aku ngedebutin model ini yang custom full like actually me gitu. Jadi sebelumnya actually I can show you right now. Hold on. Ini Jadi komis ke seseorang. Iya, yang ini komis. Jadi aku sebelumnya itu pakai model yang ini kali ya. Nah, bentar ya Kak ya, orangnya lagi ganti baju. Aku Sabar ya. lagi ganti baju. Nah, aku dulu pakai model ini. Oh ya, saya sering lihat ini dengan mata iya sayunya. Kan? Mungkin ada beberapa yang lebih familiar sama ini. Iya. Nah, ya. Dulu aku pakai model yang ini. Nah, ini tuh model premade. Jadi aslinya tuh warnanya nggak gini. Ini aku ganti warnanya biar sesuai sama desain aku. Terus aku tambahin plester karena ya itu kalau nggak ada plesternya nggak boleh lah gitu. Gitu. Terus ini model premade. Terus finally kemarin tanggal 12 aku bisa debutin Vayne yang sesungguhnya. Ini dia. Oke, lagi selama ini lagi. Nah, gini dia. Selama ini Vayne jadi-jadian kan? Nah, gitu deh. Jadi gimmick trademark. Ini mama papanya siapa kah? Oh, kalau yang ini, yang ini ya, yang sekarang. Yang ini ya? Apa yang oke. Kalau yang ini mamanya tuh Capcay Sin, mama Capcay. Terus papanya aku sendiri yang gerakin. Yes. Kalau yang ini. Oke. Sebelumnya masih KW Super mungkin Mas. Iya, sebelumnya bukan Vayne. Sebelumnya itu apa? Aku minjem badan orang. Oke. Yes. Kita lanjut Kak kalau begitu. Oke. Ya Allah, kucing Kak. Halo Arion. Tadi ada komentar sebenarnya. Fun fact, Vayne nyanyi Korea juga, Mas. Oh iya. Iya, aku ini tahu, aku favorit girl groupku ini From Miss Nine. Kan kalau Kak Adli SNSD udah ya. Bubar. Udah bubar. Diam. Tidak. Udah Aku bubar. masih sedih. Sisa 5. Aku lagi diam. Aku lagi apa sih? Kenapa aku lagi jarang ngikutin K-pop? Karena aku lagi nungguin From Miss Nine redebut. Oh my god. Jahat sekali ya. Begitu. Jahat sekali. Tapi Kak From Miss Nine itu
jujur agak kasihan. Banyak kali rumornya, dari lagunya lah, dari manajemennya lah, dari kemudian yang Gimli keluar lah, yang kemudian pindah agensi, kemudian sampai Itu di udah, agensi baru iya. tidak dimanage dengan baik pula. Udah berapa kali ganti agensi. Kasian. Kasian banget weh. Tapi aku basically kayaknya cuma inget satu yang paling memorable, lagu From Is Nine, Love Bomb. Tapi sejak itu kayaknya terakhir Good Taste, Good Taste. I love Love Bomb. Love Bomb is my favorite From Is Nine song. rilisan terbaru dari From Is Nine itu apa ya yang kayaknya cukup charting, tapi aku kayak nggak nangkap. Supersonic yang lagi charting. Ya. Aku tidak mengerti itu apa ya I bagusnya. love that. Supersonic. Sudah aku coba ulang-ulang tapi aku tidak menangkap. Mungkin saya It's masih okay. terjebak di Love Bomb. Mungkin Begitu. ya. Aku juga sebenarnya apa? Ya itu that's my favorite From Is Nine song. Betul. Kita lanjut, ada komentar tadi. Taria bah, aku ambil alih From Is Nine. Boleh. Tapi sekarang katanya mau redebut jadi 5 kan? Iya, tapi 5 gitu. Namanya masih nggak tahu bakal pakai Promise atau bikin nama baru ya. Oke. Tadi ada komentar lagi. Mas Ali tolong telepon JYP buat adopsi From Is Nine. Dipikir saya siapa kak? Maaf nih. Tolong ya, tolong ditelepon adopsi. Supersonic is good. Iya namanya aku dengar-dengar From Is 5. Kita lanjut kalau begitu kak. Oke. Tunggu, namaku Putih biar nggak dikejar orang pajak. Kok takut? Sekarang namanya Hitam kah? Artinya, what does that mean? Kita lanjut kak. Ada pertanyaan dari aku. Ya kalau bisa dibandingkan selama 3 bulan, 6 bulan, setahun atau 2 tahun ke belakang, apakah yang sudah berubah? Kecuali technical difficulties yang masih jadi gimmick, dan modal yang sudah berubah, dan mic yang sudah berubah, apakah yang sudah berubah kak? Bentar. Aku kirain mau bersin tapi nggak jadi. Aduh. Berapa bulan yang lalu? 3 bulan, 6 bulan, 3 setahun, bulan, 2 6 bulan. tahun. Apa ya? 3 bulan yang lalu aku belum selesai skripsi. Aku Tidak kalau salah. sebagai iya sih. Apa ya kalau sebagai streamer apa boleh in general gitu? Boleh. Boleh ya. Oke. Mungkin kalau 3 bulan lalu, kalau yang recent yang dekat-dekat ini ya itu salah satunya kayak akhirnya aku wisuda, terus akhirnya aku ada model baru, terus akhirnya ada apa lagi ya? Mungkin 3 bulan yang lalu apa ya? Mungkin 3 bulan yang lalu aku karena masih berkutat sama skripsi itu aku agak hopeless ya, kayak aku kayak ya udahlah DO aja gitu. Aku mungkin sekarang aku udah lebih apa ya bahasanya, lebih Lega. hopeful ya, lebih lega, lebih hopeful buat masa depan gitu, kayak oke, bisa kalau kita coba pasti bisa gitu. Kenapa kah kepikiran sampai di titik udahlah DO aja? Kenapa kah? Susah kali kah? Karena apa ya? Aku susah nyari motivasi waktu itu, kayak apa ya bahasanya? Kayak aku I guess in a way kayak aku malas dan kurang peduli sama skripsi aku gitu. Jadi kayak jadi harus emang aku waktu itu butuh push deh. Aku dapat push dorongan dari orang tua, thankfully gitu. Oke. Habiskah yang rasanya Anda berkembang sejak saat itu? Belum kepikiran ya. Kalau 3 bulan, kalau 6 bulan, setahun lalu, mungkin tahun lalu tuh 2024 Maret ya. Aku ngapain ya segitu? Mungkin kayak di komentar kah, nangis di pojokan tiap malam? Something like that. Kayak aku tiap mau bimbingan aku kayak gitu, kayak aku stres sendiri gitu, kayak misal aku kayak ngerjain sambil ngumpat gitu, kayak aku nggak bisa ngerjain gitu, terus kayak nggak bisa, terus aku kayak nggak bisa ngerjain, terus aku ya bisa, kayak siklusnya kayak gitu, kayak
Gitu. Bukan susah sih sebenarnya, coba kayak aku kurang motivasi, cuman kayak aku susah apa sih bahasanya, susah fokus gitu. Yes. Oke. Nggak selesai. Meanwhile orangnya goleran di kamar pagi sampai sore. Butuh Iya itu kayak dorongan. apa? Butuh dorongan, benar butuh dorongan. Kayak kadang aku bengong aja gitu, kayak aku bengong kayak aku harus ngerjain skripsi. Jeder aku cuma bengong duduk doang seharian. Itu Aku juga. kadang sampai gitu, ya. Betul, aku juga ada di titik-titik kayak gitu. Kayak lagi ngapain ya? Iya Tapi kayak nggak kayak ada dorongan. Ngapain ya ngerjain ini ya? Tapi iya kayak iya. nggak ada guna. Tapi juga mesti dikerjain. Iya kayak aku kayak misalnya aku harus ngerjain nih. Terus Hmm. karena aku belum ngerjain, aku sedih karena aku belum ngerjain. Terus karena aku sedih, aku jadi nggak bisa ngerjain. Terus ya udah kayak lingkaran setan gitu, berputar-putar. Makanya butuh dorongan, butuh bantuan. Betul sekali. Kita lanjut kalau begitu. Apakah ada yang lain yang berubah kira-kira, Kak? Apa ya? Aku agak kesulitan mikir tahun lalu tuh apa yang berubah ya. Maret 2024. Ngapain ya aku tahun segitu? Client Case kapan nih? Aku coba lihat deh tanggalnya. Client Case itu Udah debutnya rilis 2023 kan? Kita rilis Catch 23. Coba aku lihat ya. Tapi 2023 itu kamu, sebentar aku mau tanya sesuatu. Rilis Client Case dulu, debut Client Case dulu, atau kamu yang debut dulu? Aku debut dulu. Aku belum pernah debut secara VTuberan ya. Atau mungkin bukan debut ya, stream duluan. Stream, iya, aku udah nge-stream waktu itu. Yes. Oke. Kemudian setelah nge-stream baru nanti dikenal sama seseorang. Oh, ternyata ada yang bagus nih suaranya, baru diajak Enggak, jadi band sebelum virtual. aku streaming, aku sama Aiden itu udah kenalan. Oh. Nah, kita udah kenal dari server musik gitu kan. Nah, pas aku rilis cover yang pertama, nah Aiden tuh kayak, wah boleh nih, soalnya dia nanya waktu itu kayak, kamu mic-nya apa? Kedengarannya bagus gitu. Terus kayak aku ini gitu. Terus ya udah dia nawarin, kamu mau nyanyi di ini enggak? Oh, oke. Pentingnya koneksi ya, Kak ya? Iya. Tapi itu kita beneran kita udah kenal bahkan sebelum streaming gitu. Waktu COVID deh kayaknya kita kenal. Oke. Iya. Di server musik. Oke. Sementara kamu lagi berpikir apa yang berubah, aku baca komentar sebentar kalau begitu. Boleh. Tadi ada komentar, nggak selesai tadi sudah. Sebenarnya tuh konsepnya di kepala ada, cuma kadang ngetiknya yang nggak tahu gimana. Aku kalau garap apa-apa sendiri juga agak-agak sungkan gitu. Relatable sangat. Ini gimana gue masukin ke skripsi ya? Minimal harus ada yang bisa diajak yapping IRL. Oke, tadi sebenarnya ada komentar juga. Kalau mau bersihin coba plesternya sumpelin ke lubang hidung. biar masuk ya. biar langsung ketutup. Keluar semua. Habis kah? Kalau habis kita lanjut ke yang selanjutnya. Kayaknya habis deh. Soalnya aku belum kepikiran. Boleh. Yes. Selanjutnya pertanyaan dari aku, apakah sudah mencapai sesuatu selama streaming di Twitch? Banyak ya. Apa ya? Aku udah mencapai, like I have a community. I have people who show up. Yeah, I have my fingernails. Ada they show up when I stream. Terus aku ada aku juga baru ngecek, mungkin kalau ini agak superficial ya, tapi tahun lalu aku belum nge-reach 1K follower kemarin tuh. Kamu kapankah nyampe di 1,3 ini? 1 tuh kapan? Itu kemarin. Kalau 1 itu let me see actually. Kalau 1 kemarin tuh di September 2024. Berarti sejak itu udah berapa bulan ya? 300-an selama 6 bulan ya kira-kira? Iya. Nah itu nice. But yeah, I think when you see 1K, it's like, oh, that's a lot of people. Udah mulai. I mean, even like
even like 100 gitu udah banyak kan, cuman kayak kalau udah tambah gede kayak wah very very interesting. Nah, datang tuh orangnya. Iya betul. Selamat. Thank you for tingin. Halo Arion. Tadi mau bilang apa ya terkait itu? 1K itu basically kayak satu univ, satu fakultas, Iya atau banyak mungkin banget. satu Terus, jurusan, ya kan? iya. Kalau 100 tuh mungkin baru 3 kelas gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya se-K itu kan kita berarti kan udah sejurusan mungkin ya, antar angkatan. Udah gede, iya. Aku juga it's very like wow, that's a lot of people. 1,000 people. Terus apalagi ya, pencapaian mungkin kayak aku udah bisa ngerilis cover. Sebenarnya aku pengen rilis lebih banyak lagi. Cuman waktu 2024 itu I think aku nggak rilis cover solo sama sekali. Soalnya itu lagi skripsian. Terus iya aku lagi stres waktu itu. Terus akhirnya awal 2025 kemarin aku rilis yang Sayoko. Itu akhirnya aku pengen ya tapi aku udah rilis berapa ya, 4 cover solo. Terus abis itu ada cover collab lain. Mungkin itu nggak langsung berhubungan ke streaming ya, tapi aku merasa dengan aku streaming aku bisa apa ya bahasanya, like fund my own cover gitu. Kayak aku bisa aku jadi kayak apa ya, obviously I do it for fun, tapi rasanya tuh lebih termotivasi lagi kalau aku tahu kalau kayak bakal ada yang dengerin, ada yang looking forward gitu to listen to my covers gitu. Oke. Very nice. Tanya dong, habis kah? Tanya dong kalau begitu. Kenapa tuh? Yes, lanjut, silakan tanya. Ada lagi kah yang sudah tercapai? Kalau ada boleh sampaikan dulu. Apalagi ya? Mungkin just in general kayak I think actually this is help a lot. Streaming actually help me with my self confidence also. Kayak aku mau tanya itu sebenarnya. Pede gitu. Oh, very nice. Iya, aku jadi kayak lebih pede gitu aja, lebih ceplas juga sih. Oh ya, gimana tadi mau nanya apa? Aku tadi sebenarnya mau tanya itu, apakah sejak streaming di Twitch itu bisa mencapai titik di mana saya pede dan berani ya dengan kemampuanku saat ini? Dan udah kejawab. Iya benar. Aku apa ya? Kayak kadang mungkin dengan dibantunya aku punya komunitas, aku punya Twitch gitu. Jadi kayak it just feels nice gitu kalau misalnya aku lagi ragu atau lagi self doubt gitu, aku jadi bisa ingat kayak enggak kok, kayak no you're overthinking gitu kan. Ada kok yang seneng dengan suara kamu, ada kok yang nungguin gitu. Oh, tidak nangis kah? Tidak nangis kah? Tidak terharu gitu kah? Kenapa? Sementara cerita tidak terharu begitu kah? Suaranya hilang. Oh no. Ya Allah, halo, gimana sorry. ini? aku tadi internetnya hilang, gimana tadi? Tidak jadi, sudah hilang kak. Sudah menguap dengan pakai data Excelmu. I'm so sorry. Ini gimmick ya. Tadi aku tanya. Dengan cerita yang kayak barusan tadi, dengan cerita yang barusan kayak tadi, apakah tidak terharu gitu ya, kayak nangis gitu pas cerita? Iya, aku juga ya mungkin aku lagi enggak sih sekarang, enggak ya, but mungkin kadang aku terharu lah gitu. I think aku pernah nangis on stream kayak saking terharunya gitu. Aku lupa kapan. Oh, serius? Iya, aku waktu kayaknya itu ulang tahun yang lalu deh. Kayaknya ulang tahun lalu. Apa ulang tahun ini ya aku nangis. Aku udah lupa, I forgot. Kenapa tuh? Kok nangis? Ya aku terharu aja gitu, kayak mungkin karena apa ya? Kayak aku ulang tahun sebelumnya tuh kayak biasa aja gitu. Kayak nothing special kan.
Mm-mm. Terus akhirnya waktu itu it feels like the first time gitu in a while aku dirayakan. Oke. Kalau mau ambil tisu dulu boleh. Mungkin kalau perlu. Enggak aman. Karena aku lagi pilek. Ini bukan nangis kok, ini aku I'm just aman kok. Oke, tiba-tiba Uljima. Gak ada yang I'm joking. Ya Tuhan. Tapi aku nggak tahu ya. Kamu tadi cerita seperti awal masalah cover kamu yang tadi Sayoko dan cerita mengenai ini sebenarnya lagunya tentang mengidolizing suicide gitu. Kemudian kamu memutuskan untuk remake. Apa ya? Sebenarnya aku kayak ngelihat itu kayak titik di mana kamu tuh apa ya, mentalnya semakin baik seharusnya ya, karena kamu berani rilis cover pertama 2016, kemudian kira-kira 10 tahun kemudian kamu berani untuk rilis dengan hal yang sama, which means seharusnya waktu menjelaskan bahwa sebenarnya tidak harus sampai di titik S kok hidup tuh. Benar. Masih ada hal-hal yang lain yang perlu kita lanjutkan lagi, dan kita nggak tahu ternyata sampai di titik ini, wah sudah jauh ya dari titik yang masih berpikir bahwa S udah adalah hal yang penting di hidup. Udah jauh. Iya. Betul. Makanya tadi pas kamu kenapa tuh? Enggak, aku nggak expect bakal ngomongin sampai nangis di sini. Makanya tadi pas kamu bilang, pas saat tadi aku tuh sebenarnya mau tanya, seharusnya dengan kamu streaming kamu juga bikin self confidence, karena kadang yang dibutuhkan manusia itu apresiasi sih. Iya, benar. Kadang iya duit juga perlu, tapi kadang sekecil-kecil kayak apresiasi kayak suara kamu bagus loh, aku nungguin kapan cover lagi. Aku sangat haus validasi. Iya. Atau kadang-kadang kapan streaming lagi. Betul. Iya itu. Mereka my fingernails they're so needy. Aku kadang misalnya aku besok nggak stream, terus tiba-tiba mereka ngamuk semua. Tapi kan hal-hal yang kecil kayak gitu mungkin kecil bagi orang, tapi kan nggak bagi kita ya yang ada di titik di mana. I'm very happy. Dah selesai. Aduh ya Tuhan. Tadi apa ya kata orang-orang? That's what people call character development. We can speak in English. Iya boleh. Kita boleh ngomongin bahasa Inggris. Kalau mau tanya bahasa Inggris boleh. If you want to ask anything in English, feel free to do so. I will ask the question later. Asal tidak haus kekuatan. Kita lanjut ya Kak kalau begitu. Alright. Ini pertanyaan terakhir aku di segmen kedua. Apakah ada golden plan di masa depan kah? Atau impian harapan yang belum terrealisasi? Golden plan, aku pengen debutin model lagi. Yang bukan chibi. Iya, yang bukan chibi. Terus aku pengen rilis cover. Cover lagi. Terus aku pengen co-writing lagi. Aku pengen nulis lagu actually. Aku pengen nulis lagu lagi. Terus mungkin kalau goal yang nan jauh di sana ya, aku pengen konser 3D. Itu, konser 3D? Yeah, that's like my big wish for this singing thing gitu. Konser 3D itu kayak VR chat atau kayak play sekarang tuh kah? Atau kayak apa sih? Konser 3D Hatsune itu Miku. Mungkin lebih mirip kayak Hatsune Miku atau kayak Holofest gitu. Yes. Okay. Kalau di dunia perfituberan itu lumayan banyak yang sering konser 3D. Ada yang online, ada juga yang offline. Tapi aku that's my big wish, have a 3D concert. Kayak aku punya model yang aku gerak, modelnya juga gerak, dan aku tracking kan? Ayo let's go cover Supersonic anjay. Ini kalau misalnya kamu mau join yang begituan itu mesti ikut agensi kah atau bisa independen?
bisa independen, tapi I think the easiest way itu join agensi. Soalnya bakal dibantu banget untuk biayanya. Soalnya itu setauku buat tracking 3D tuh nggak murah buat alatnya ya dan hal-hal gitu. But yes, that's my big wish. Have a 3D concert. Komentar. Barisan Fentanyl Nasional siap mendukung dan menyukseskan. Dah ada aja partai Let's kamu go. Kak. Tinggal bikin aja nih PBFN, Partai Barisan Fentanyl Nasional. Terus You're jadi so rakyat. quick. Kamu cepet banget Bang Adli bikin ininya. Bikin joknya, bikin singkatannya. Terus tiba-tiba masuk DPR, mewakili wakil rakyat. Kita tapi jadi DPR yang benar. Kita jadi DPR yang benar ya. Apakah itu implying bahwa sekarang tidak skip. Bentar, aku baca komentar sebentar ya. Oh iya. Biasanya konser gitu di videoin juga sih ke web sebelah. Ini maksudnya dibikin VOD begitu kah atau streaming Oh juga iya, kah? di YouTube. Yes. Biasanya ada. Aku kurang tahu ya kalau teknikalnya gimana. Cuman iya, aku pengen sebenarnya aku pengen like not only on Twitch tapi juga di YouTube gitu. Cuma sekarang aku masih bingung naruh konten apa aja selain cover di situ. Saat ini aku YouTube-nya cuma fokus cover aja dulu. Oke. Apalagi tadi komentarnya? Modelnya sendiri aja udah mahal, device-nya mahal-mahal. Ini maksudnya kayak tracking kayak video game gitu kan? Iya, buat tracking 3D itu setahu ya mahal gitu. Untuk kalau mau yang akurat ya, sebenarnya mungkin ada yang lebih murah tapi trackingnya nggak seakurat. Tapi aku either way like mau yang range gimana pun, tapi kalau aku udah bisa 3D concert aku pasti udah senang banget sih gitu. Semoga bisa tercapai. Oke. Ada komentar lagi tadi. Pretender jangan lupa. Nggak ada ya. Saya bukan wakil. Tadi ada komentar mau wakil rakyat kecil soalnya junjungannya chibi. Bener juga. Iya aku mau mewakili rakyat kecil. Boleh. Dan device-nya itu juga sangat terbatas, nggak sembarang studio punya. Iya, soalnya itu butuh space kan, butuh space gede. Terus aku juga mikir kayak kalau pengen konser pasti harus latihan lah ya. Terus aku kayak I feel like it would involve banyak kalangan yang lebih profesional lah gitu buat bantu biar konsernya mantap. Oke, ada komentar, tapi bukannya panas itu Vane. Setahu aku kayak pakai baju untuk nyelam begitu untuk benar-benar presisi. Aku pernah cek barang. Aku kayak pernah lihat juga itu pakai kayak baju hoodie, kayak baju renang cewek muslim gitu kan, yang semuanya ketutup hitam. Oke. Ini ngomongin 3D, aku kira ngomongin modelku. Aku kurang tahu ya. Ada beberapa metode buat tracking. Aku taunya ada yang pakai sarung tangan. Terus ada yang trackingnya tuh nggak pakai suit, nggak pakai baju yang apa sih skin tight gitu. Ada juga yang kayak cuma naruh tracking misalnya di elbow, terus di tangan, and terus di titik-titik tertentu aja gitu. Naruh trackernya. Tapi ada juga yang langsung pakai suit gitu, pakai yang ketat gitu. Tapi aku sendiri kurang tahu teknisnya gimana. Tapi setahu ada teknologi tracking selain yang itu. Aku tadi dibilang orang-orang pakai mocap gitu ya, mocap suite. Terus aku cari, ternyata namanya mocap suite. Yang titik-titik tadi. Dan emang ada macam-macam ini di badan. Aku tidak tahu ternyata seperti titik ini. Nah iya, biasanya mocap suit itu yang buat bikin film-film yang banyak editingnya kayak Avatar gitu, itu pakai mocap gitu. Buat game juga biasanya pakai mocap buat motion capture shoot. Yes. Betul. Tanya dong kalau begitu, apakah selain hal yang sudah dijabarkan tadi ada goal dan plan atau impian harapan lain?
Impian dan harapan lain. Let's see. Aku harapan lain ya. Mungkin harapan mungkin kalau goal lain ya. Ini aduh bentar aku kayaknya harus bersin. Boleh. Jangan lupa dipasang plesternya Kak ke hidung. Tadi siapa yang ngejok kayak gitu ya? Saya lupa. Where was I? Oh iya, Imagine- mungkin kalau salah satu goal lain selain 3D concert, tapi ini agak lucu sih. Mungkin pengen bisa full time nge-stream buat sustain myself gitu, buat apa? Full time. Oh my god, the first take that's even more. That's after the 3D concert. But ya, The first take Kayak ini yang pengen- di YouTube. iya yang di YouTube kayaknya itu maksudnya. Itu bukannya cuma orang-orang yang terkenal dalam tanda kutip dong? Iya itu yang terkenal banget itu kayak Suicide. Wow. Tapi ya aku mungkin kayak belum tahu ya ini bakal I don't know what lies ahead of me, like the future, apa masa depan gitu. Betul. Tapi aku membuka opsi kayak mungkin aku kalau rajin stream bisa full time, maybe I don't know. Itu salah satu goal. Terus mungkin untuk harapannya apa ya selain yang udah aku sebutkan. Harapannya ini jawabannya very idol boy. Semoga aku bisa jadi streamer yang kalian bangga lah gitu. Yang bikin kalian bangga. Masa Fentanyl tidak bangga sama junjungan Cibi? Tapi seharusnya iya itu bagus impian harapannya. Cuma gak tahu ya. Cuma aku kayak mau ngomong aja. Kadang orang kalau udah Iya. nyampe di puncak kadang-kadang lupa sama yang di bawah. Kadang. Wah, benar. Jadi kadang emang harus diingetin kadang-kadang. Soalnya kadang-kadang ada orang yang kalau udah nyampe di titik tenar nanti mereka lupa sendiri yang dulu di bawah nolong siapa aja. Waduh. Yes. So unfortunate. But yeah, I try to remember. Kita lanjut Kak kalau begitu. Aku mau tanya pertanyaan terakhir dari aku. Mumpung belum ada Boleh. pertanyaan dari viewer. Tadi yang cover itu kamu rekam di studio kah atau sendiri kah? Enggak, aku rekam itu di kamar. Di Oh, kamar. bersih kali. Semua cover, semua lagu Grafits yang ada vokal, yang aku ada vokalnya, itu semua direkam di kamar. That is Pakai the mix power sekarang? of mixing. Iya, the power of mixing. Apa Kenapa? tuh mic-mu? Oh, mic-ku ini. Vivine K669B, I think. Vivin. Tapi ya Vivin iya. Makanya the power of mixing is very powerful. Jadi kayak selama kamu nyoba udah apa ya bahasanya kayak meng-take dengan sebaik mungkin, itu dari sisi mixing, dari sisi audio engineer itu pasti bisa dibikin bagus gitu. Selama mic-mu mic ini udah bagus gitu. Oke. Vivin bukan Vivine, beda Kak. Maaf. Vivin. Kalau peribahasanya barang pertama yang dibuang orang buta setelah sembuh adalah tongkatnya. Oh, benar juga. But I Bagus. guess yeah, that makes sense. Mungkin Kita bisa lanjut. disimpan buat kenang-kenangan. Boleh. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari aku. Satu lagi aja sebelum kita break. Siap. Pernah masuk studio kah dan rekaman di studio? Belum pernah. Oh iya, mungkin aku salah satu kayak pengennya ya. Aku kepengen mungkin somehow in the future aku pengen ngerasain gimana sih rekaman di studio gitu. Kayaknya keren gitu gak sih? Kayak ada. Iya, ada ininya. Terus kita ngomong kayak- sama audio engineer. Iya betul. Iya bagian ini kayaknya kita bisa ulang. Iya boleh. Terus kita ulang lagi. Bukan dia Very bukan nice. mixing sendiri. Tadi mixingnya sama Kurokami. Kurokami, yes, benar. Begitu. Tapi Rekaman di yang- studio mahal kah? Aku ada
2 cover yang aku mixing sendiri. Aku sebenarnya juga oh iya kayak mungkin pencapaian mungkin kayak goal-goal aku kayak aku pengen belajar banyak hal. Salah satunya tuh mixing biar aku bisa cut biaya biar aku bisa lebih rajin juga kayak aku kalau aku bisa ngerjain semuanya sendiri kan enak lah gitu. Kalau aku pengen upload cepat gitu. Ya aku pengen belajar banyak hal. Aku pengen belajar musik, video editing, aku pengen belajar mixing, aku pengen belajar gambar, banyak yang aku pengen belajar. Cuman ya itu kita pelan-pelan. Hehe. Oke, boleh. Ada komentar rekaman di studio mahal kah? Setidaknya studio kan ya kayak profesional gitu kan? Aku sendiri kurang tahu, belum pernah riset kalau harga studio. Bukan, maksudku yang harapan tuh kayak setidaknya masuk studio profesional gitu kan, bukan rekaman di rumah. Iya benar. Aku pengen mungkin ke studio profesional. Oke, ada komentar ini Kak dari penggemar setia Anda. Semoga bisa masuk studio 2 Metro TV. Apa tuh maksudnya? Aku gak paham. Kenapa? Di interview dengan Helmi Yahya. Waduh. Masuk Kenapa? TV, masuk berita. Masuk TV, anjay. Wah. VTuber masuk TV. Joknya melayang kemana-mana. Wah itu aku nggak nangkep joknya. I'm so sorry. It's okay. Setelah ini kita break sebentar kalau begitu ya. Mungkin Kak Fain butuh minum Oh iya. biar bisa fokus. Yes, ini kayaknya tehnya aku seduh lagi nih. Boleh. Oke. Setelah ini ada 3 lagu ya. Ada Precious Me dari Millie Denials di request oleh Mas Kun. Ada Techno Train dari Electric Callboy di request oleh Dia Chan. Ada Original Me dari Senzi dan Hoyo Mix di request oleh Yeindrath. Setelah break kita akan lanjutkan ke segmen terakhir ya, segmen ketiga dengan bicara dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Faye Nekaf. Sementara itu selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.